dan banyak masyarakat yang belum punya rumah, tetapi kemudian melebar menjadi isu seluruh warga negara Indonesia. Artinya mereka yang sudah punya rumah, begitu kemudian dilibatkan, yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri. Jadi problemnya itu, oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral dan juga sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah. Ya kan, pada saat undang-undang ini dibahas tahun 2016 itu kan hampir 11 juta kita backlog perumahan. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini? Ya, selain bantuan pemerintah langsung, ada dari salah satunya adalah tapera ini gitu. Nah, belum lagi secara psikologis pemerintah membuat simulasi bisa mengumpulkan 71 triliun di saat kita punya pengalaman bagaimana dengan Asabri, bagaimana dengan Jiwasraya. Nah, ini juga perlu dijawab oleh pemerintah. Tabungan Perumahan Rakyat menjadi perbincangan usai Presiden Jokowi resmi menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera. Pasalnya, semua pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib ikut kepesertaan tapera. Iuran tapera adalah sebesar 3%. Rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja. Tapera berada di bawah BP Tapera yang dikelola oleh para komite, komisioner, dan deputi komisioner. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Melansir halaman resmi Komite Tapera yang terdiri dari 5 orang, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fredika Widiasari, dan seorang profesional. Komite Tapera memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan tapera kepada Presiden. Gaji para komite BP Tapera diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk komite tapera. Disebutkan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2023, komite tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Dalam Pasal 3, besaran honorarium tertinggi adalah komite tapera, unsur profesional sebesar Rp43,34 juta. Lalu anggota dengan posisi Ketua Komite Tapera yang jabatannya ex officio dari unsur menteri sebesar Rp32,5 juta. Sementara menteri lainnya yang menjabat ex officio di BP Tapera berhak atas honor sebesar Rp29,25 juta. Selain honorarium, Komite Tapera juga mendapatkan penghasilan berupa insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya. Adapun tunjangan yang diterima pengurus BP Tapera antara lain THR yang nominalnya 1 kali honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya. Kewajiban ini juga jangan dirubah ya, antara yang sebetulnya menjadi hak para pekerja yang tidak punya rumah, tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang. Yang kewajiban harusnya kewajiban pemerintah, tapi menjadi beban bagi warga gitu. Ini kan ada pergeseran isu yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah, tapi menjadi kewajiban warga negara, bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri. Ini yang kemudian menjadi polemik.